Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nadi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran adalah serangkaian antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang berada di Semarang pada masa transisi kekuasaan Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintahan kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. Dengan 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Dengan mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia ini memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Pada saat itu, pasukan Kido Butai ini berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya, dan untuk maksud mencari perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6.30 pagi, pemuda-pemuda rumah sakit ini mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik Kopetai yang merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu sekitar pukul 18 sore. Pasukan Jepang bersenjata lengkap ini melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, Reservoir Siranda di Candilama. Kedelapan polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu, tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, sekarang RSUP Dr. Karyadi berniat untuk memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, kepala laboratorium ini, segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi dengan Soenarti mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu
Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki keberadaan desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Dengan akhirnya Dr. Soenarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran bersama tentara pelajar. Yang menyopir mobil ditumpangi Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 11 malam. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat, dan akhirnya nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Bethel dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang kemudian pasukan sekutu ini melucuti senjata dan melawan para tentara Jepang. Mengenai pertempuran 5 hari di Semarang ini, ada beberapa tokoh yang terlibat, diantaranya yang pertama Dr. Karyadi, yang kedua Mr. Wongsonegoro, terus ada Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidharta, ada Mayor Kido, dan juga ada Kasman Singh Dimejo, ada pula Jenderal Nakamura. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.